Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Ramadan, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan pandangan saya mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah, ditinjau dari sudut etika bisnis. Pendapat saya mengenai proyek food estate. Proyek food estate awalnya bertujuan mulia, yaitu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun realita di lapangan, seperti yang dilaporkan oleh BBC Indonesia, menunjukkan bahwa banyak lahan sawah yang gagal dikembangkan dan justru beralih menjadi kebun sawit. Saya pribadi tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan, karena alih-alih memperkuat ketahanan pangan, proyek ini justru berpotensi memperburuk kondisi lingkungan, merusak ekosistem, dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat lokal. Lahan yang seharusnya menjadi pusat produksi pangan kini berubah menjadi lahan perkebunan sawit yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan penurunan kualitas tanah serta air. Selanjutnya yaitu analisis etika bisnis. Yang pertama yaitu greenwashing. Proyek ini dikemas sebagai program ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun kenyataannya tidak sejalan. Transformasi lahan menjadi kebun sawit justru bertolak belakang dengan prinsip keberlanjutan. Ini termasuk praktik greenwashing, di mana klaim ketahanan pangan hanya menjadi kedok untuk kepentingan lain, seperti ekspansi industri sawit. Selanjutnya yaitu ketiadaan transparansi dan akuntabilitas. Proyek ini tidak melibatkan masyarakat secara aktif dan minim keterbukaan terhadap publik. Banyak keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan lokal dan analisis dampak lingkungan yang matang. Dalam etika bisnis, ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Rekomendasi penyesuaian. Yang pertama yaitu evaluasi ulang proyek secara menyeluruh. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek, termasuk menghentikan perluasan kebun sawit di area yang semestinya digunakan untuk pertanian pangan. Selanjutnya, libatkan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat lokal sangat penting. Mereka harus diberi ruang dalam perencanaan dan pengelolaan proyek agar manfaatnya bisa dirasakan langsung. Selanjutnya yaitu transparansi akuntabilitas publik. Seluruh data dan progres proyek harus dibuka secara transparan, termasuk anggaran, dampak lingkungan, dan hasil capaian. Selanjutnya, fokus pada ketahanan pangan berkelanjutan. Gunakan pendekatan pertanian organik dan ramah lingkungan. Hindari praktik-praktik yang merusak alam dan hanya menguntungkan secara ekonomi jangka pendek. Yang terakhir yaitu audit etika dan lingkungan. Libatkan pihak independen seperti akademisi dan LSM untuk mengaudit proyek dari aspek etika dan dampak ekologis. Sebagai penutup, proyek food estate seharusnya menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan. Namun, jika dijalankan tanpa etika, tanpa keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat, maka proyek tersebut akan gagal mencapai tujuan. Saya berharap pemerintah dan pemangku kepentingan dapat meninjau ulang strategi dan menjalankan proyek dengan etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan yang lebih tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.